Bagian terakhir dari larutan penyangga adalah peranan larutan penyangga dalam tubuh. Jadi larutan penyangga ini banyak sekali kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari tanpa disadari ya. Tubuh itu melakukan yang namanya metabolisme. Metabolisme itu adalah reaksi kimia dalam tubuh yang memecah molekul besar menjadi molekul kecil ataupun sebaliknya, membentuk molekul besar dari molekul-molekul kecil. Proses metabolisme dalam tubuh ini berlangsung dalam keadaan enzimatis. Maksudnya, metabolisme itu membutuhkan enzim, di mana enzim ini dia bekerja optimal pada kondisi tertentu. Ada 3 kondisi yang mempengaruhi keoptimalan kinerja enzim. Ada substrat yang digunakan, ada suhu, dan ada pH. Substrat itu adalah zat atau senyawa yang digunakan enzim untuk berikatan untuk mempercepat reaksi ya. Jadi enzim ini fungsinya sebenarnya kan buat mempercepat reaksi. Kemudian suhu seperti biasa dan pH yang akan kita lebih dalami lagi sebenarnya di sini. Jadi supaya bekerja dalam kondisi yang optimal, tubuh kita berusaha mempertahankan pH yang optimal pula buat enzim. Dimana enzim ini beda-beda enzim, beda pula pH yang diinginkannya gitu. Kondisi pH yang optimal menurut dia itu beda-beda. Contohnya aja di lambung, enzim yang ada di lambung itu bekerja pada pH yang rendah supaya dia bekerja dengan baik. Nah, jadi usaha tubuh untuk melakukan pertahanan pH adalah dengan 2 cara ya. Ada beberapa larutan penyangga, ada larutan penyangga intrasel dan ada ekstrasel. Intrasel maksudnya dalam sel, di dalam sel, dan ekstrasel itu luar sel. Ekstrasel dulu ya, karena ekstrasel ini cuma satu, yaitu pada darah. Darah kita punya pH optimum sekitar 7,4. Untuk mempertahankan pH darah segini, di dalam darah kita ada larutan penyangga karbonat yang sempat kita singgung di awal, H2CO3 dan HCO3-. Jika nanti, ini H2CO3 sifatnya asam, sedangkan HCO3- sifatnya basa ya. Jika nanti ada gangguan asam dalam darah kita, maka ion H+ yang berlebih itu bereaksi dengan komponen basa dalam larutan penyangga karbonat, yaitu HCO3- membentuk H2CO3. Sedangkan jika ada gangguan basa, maka OH- dari basa yang kelebihan akan bereaksi dengan komponen asam, yaitu asam karbonat H2CO3, membentuk HCO3- dan H2O. Kurang lebih seperti itu cara kerjanya. Berikutnya untuk larutan penyangga intrasel ada beberapa. Ada larutan penyangga fosfat H2PO4- dan HPO4-2. Kemudian ada penyangga hemoglobin dan ada penyangga protein. Untuk penyangga fosfat mirip sama si karbonat tadi ya. Jika terjadi gangguan asam, dia akan bereaksi dengan H+-nya bereaksi dengan komponen yang lebih basa, yaitu HPO4-2. Dia akan membentuk H2PO4-. Kemudian jika terjadi gangguan basa, OH- dari basa tersebut akan bereaksi dengan komponen asam larutan penyangga ini, yaitu H2PO4-, membentuk HPO4-2 plus H2O. Hemoglobin ini ada di darah ya, fungsinya untuk menghantarkan oksigen. Jika terjadi kelebihan H+, maka reaksi akan bergeser ke kiri. Ingat kemarin reaksi kesetimbangan, jadi di sini reaksinya bersifat bolak-balik ya. Jika H+-nya banyak, nanti konsentrasi H+ tinggi, kemudian kesetimbangan akan bergeser ke sebelah kiri. Sehingga asam hemoglobin dan oksigen ini makin banyak. Sedangkan jika konsentrasi H+-nya rendah, maka kesetimbangan akan bergeser ke sebelah kanan. Jadi tidak banyak oksigen yang dihasilkan.
Untuk penyangga protein sedikit berbeda dibandingkan dengan penyangga yang lain. Protein itu merupakan suatu polimer. Polimer itu adalah polimer itu disusun oleh monomer-monomer. Protein ini mempunyai monomer asam amino seperti ini, dan ini nanti membentuk rantai yang sangat panjang. Polimer ini dia membentuk monomer ini terikat satu sama lain sampai besar sekali, sehingga disebut juga dengan senyawa raksasa ya polimer itu. Kurang lebih seperti ini. Dan dia punya ujung. Nah, sederhananya begini. Ada ujung kiri dan ada ujung kanan. Untuk protein sendiri, dia memiliki bagian yang lebih asam dan lebih basahnya di bagian ujung. Bagian ujung yang NH ini atau bagian aminanya ini bersifat lebih basa, sedangkan di bagian kanan ada gugus COOH itu bersifat lebih asam. Nah, jika ada kelebihan asam, maka H+ dari asam tersebut akan bereaksi dengan bagian yang basa dari struktur protein, sedangkan jika terjadi kelebihan basa, maka OH- dari basa tersebut akan bereaksi dengan bagian yang lebih asam dari komponen atau struktur protein ini. Selain dengan menggunakan larutan penyangga, tubuh juga bisa melakukan pertahanan fisiologis namanya untuk mempertahankan pH. Contohnya dikaitkan dengan paru-paru. Tadi kita belajar mengenai penyangga karbonat ya, penyangga karbonat H2CO3 dan HCO3-. Jadi H2CO3 atau asam karbonat itu merupakan asam yang kurang stabil sehingga dia mudah terurai menjadi ion H+ dan gas karbon dioksida. Semakin banyak proses metabolisme yang terjadi di dalam tubuh akan mengakibatkan konsentrasi H+ dalam darah itu meningkat. Contohnya saja ketika kita melakukan aktivitas fisik, berarti akan terjadi lebih banyak proses metabolisme di dalam tubuh. Nah, ini mengakibatkan konsentrasi H+ dalam darah naik dan mengakibatkan pH darah turun. Saat inilah larutan penyangga karbonat bekerja. Komponen basa dari asam karbonat yaitu HCO3- akan mengikat H+ berlebih sehingga membentuk H2CO3. Nah, tadi kakak bilang H2CO3 merupakan asam lemah yang tidak stabil karena dia bisa melepaskan H+ dan CO2 gas karbon dioksida. Nah, pada saat ini karena di dalam darah semakin banyak karbon dioksida, maka darah akan mengeluarkan karbon dioksida melalui paru-paru, sehingga ketika kita melakukan aktivitas fisik tadi, nafas kita seperti terengah-engah, jadi makin cepat bernafas karena kita mengeluarkan lebih banyak karbon dioksida.